Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 24. Semua orang menoleh serentak, melihat ke arah orang yang berbicara. Itu Jalen. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan wajahnya penuh kejengkelan. Jake tampak terkejut. Kau suaminya? Tentu saja tidak, Jalen mencibir. Jika suaminya adalah pria sejati dan tahu kau menindasnya di sini, dia pasti akan datang untuk melawanmu. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri diam dan tidak melakukan apapun? Jake terdiam. Dia memaksakan diri untuk berdiri meskipun kesakitan, sambil melotot ke arah Jalen. Aku ingin memindahkannya ke kelompokku. Tidak mungkin, kata Jalen tegas. Orang-orang di timku tidak berada di bawah kendalimu. Kesombongannya masih sama, tetapi di mata Keira, itu sekarang lebih dapat diterima. Jake bertanya dengan bingung, dia ada di sini karena nepotisme. Bukankah kamu paling membenci hal-hal seperti itu? Jalen menyeringai. Apa hakmu mengejeknya? Dia hanya karyawan biasa, dan kamu, seorang lulusan perguruan tinggi, adalah pemimpin tim kedua. Siapa kamu yang berani bicara soal nepotisme? Jake sangat frustrasi dengannya hingga ia menggertakkan giginya. Ini tidak sama. Aku cucu sah dari cabang pertama keluarga Horton. Benar, pengguna nepotisme yang paling sering di Horton Group. Jake menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berkata, dalam beberapa hari, Dr. South akan datang ke tim penelitiku. Jalen, bukankah dia idolamu? Selama kau tidak ikut campur dalam masalah ini, aku bisa mengenalkannya padamu. Jalen terdiam. Di antara kelompok orang yang meneliti energi baru, idola semua orang adalah Dr. South. Jalen telah lama membaca makalah yang diterbitkan Dr. South berulang-ulang, dan semakin banyak ia membaca, semakin ia menyadari betapa menakjubkannya Dr. South. Dia telah mencari berbagai saluran, mencoba menemukan cara untuk bertemu Dr. South. Jake sebenarnya mengancamnya dengan itu. Jalen ragu sejenak karena menghormati Dr. South, lalu berkata, tidak. Dia menatap Keira. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Ikutlah denganku. Keira melihat ke arah tempat Louis tadi berada, hanya untuk mendapati bahwa dia sudah pergi di suatu titik. Diam-diam dia menghela napas lega. Untungnya dia sudah pergi, kalau tidak komentarnya tentang stamina yang baik akan terlalu canggung. Dia mengikuti Jalen keluar dari pusat data. Jalen mengerutkan kening karena tidak senang. Semua ini gara-gara kamu. Aku kehilangan kesempatan untuk bertemu Dr. South. Namun Keira tersenyum. Akan ada kesempatan lain. Jalen kembali memarahinya. Kamu kan mahasiswa, tidak bisakah kamu tetap patuh di kantor? Kenapa kamu pergi ke sana dan mempermalukan diri sendiri? Keira tidak membantah lagi. Apa yang dikatakan Luka benar. Dia mungkin bermulut kasar, tapi sebenarnya dia orang baik. Jake masih berdiri di sana dengan tatapan muram di matanya. Dia mengepalkan tinjunya. Suatu hari, dia akan membuat Keira menangis terseduh-seduh dan memohon padanya untuk membawanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menunggu hingga rasa sakit di tubuhnya sedikit mereda, lalu menelepon Isla. Besok sore kamu ada janji makan siang dengan Dr. South, kan? Ajak aku. Keira dan Jalen kembali ke tim pertama Departemen R&D, baru saat itulah dia melihat pesan di WhatsApp. Dia menggunakan alasan pergi makan siang dan pergi ke lantai atas ke kantor Louis. Louis mengenakan kemeja putih dan jas hitam, tampak sangat sopan. Tanpa mengangkat kepalanya, dia menunjuk ke meja makan di sebelahnya. Itu makan siangmu. Keira masih sedikit gelisah. Dengan sikapnya saat ini, dia seharusnya tidak mendengar apa yang dikatakannya sebelumnya, bukan? Tepat saat dia tengah berpikir, dia mendengar suara rana kamera dari telepon. Setelah Louis dengan santai selesai mengambil foto dan mengirimkannya ke Nenek Rapuh Jangan Marah di WhatsApp, dia pun datang. Mengetahui tujuan fotonya, Keira tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya melihat ke meja makan untuk mencari sesuatu untuk dikatakan. Tuan Horton, makan siang yang lesat. Ya, Louis melepas jaketnya, menyingsingkan lengan bajunya, duduk dengan anggun di hadapannya, dan berkata, hanya dengan menjaga nutrisi, kita bisa memiliki stamina yang baik. Keira terdiam. Pipinya terasa sedikit panas. Dia melirik lengan bawahnya yang berotot yang terekspos, lalu dia mengemas sebagian makanannya. Tuan Horton, saya baru ingat kalau saya belum memberi makan kitten. Saya permisi dulu. Dia mengambil wadah itu. Terima kasih untuk makan siangnya.
Wajah Lewis menegang sejenak. Keira merasa gembira. Tim pertama Departemen R dan D. Jalen sedang memakan makanannya dengan wajah masam, memikirkan apa yang telah disaksikannya hari ini. Mula-mula dia berpikir bahwa mahasiswi S1 itu terlalu berambisi, tetapi sekarang dia bertanya-tanya apakah dia bekerja keras karena dia telah diperlakukan buruk oleh Jake. Dia memikirkan tuntutan Jake dan menganggapnya memang sangat memalukan. Tidak heran dia ingin tahu lebih banyak. Sayangnya, tergesa-gesa membuat semuanya sia-sia. Dia bahkan belum membangun fondasi yang kokoh, jadi meskipun dia melihat material yang sangat berharga itu, dia tidak akan mengerti. Dia bangkit dan berjalan ke arah Luka, berbisik, carikan sesuatu untuk dilakukan oleh mahasiswa itu di sore hari. Beri dia beberapa petunjuk. Luka berkedip. Tentu saja. Jalen tampak sedikit canggung dan berkata dengan nada galak, itu akan menghentikannya berlarian dan membuat kita mendapat masalah. Luka tidak tahu harus berkata apa. Jadi, ketika Keira ingin pergi ke pusat data lagi di sore hari, dia dihentikan oleh Luka. Jalen bilang kita tidak membiarkan orang menganggur. Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu sebelum bisa pergi ke pusat data untuk belajar. Dia mengatur beberapa pekerjaan dasar yang sudah diselesaikannya. Tanpa proses penelitian yang jelas, memilah hal-hal ini sangatlah merepotkan. Namun seorang pemula bisa belajar banyak darinya. Luka merasa perlu waktu sebulan, atau bahkan lebih, untuk menyelesaikan masalah ini. Namun yang mengejutkannya, Keira menyerahkan pekerjaannya setengah jam kemudian. Luka tidak tahu harus berkata apa. Dia memeriksa hasil pekerjaannya dan menemukan bahwa hasilnya lebih baik daripada yang telah mereka lakukan. Keira bertanya dengan rendah hati, apakah ada pekerjaan lain yang harus dilakukan? Jika tidak, saya akan pergi ke pusat data. Apalagi yang bisa Luka atur saat ini? Masih banyak hal yang tidak dia mengerti. Dia menggertakkan giginya dan menyerahkan hasil karyanya sendiri. Modul yang menjadi tanggung jawabnya adalah sesuatu yang telah ia kerjakan selama seminggu dan belum selesai. Meskipun agak sulit, mahasiswa S1 tampaknya memahami dasar-dasarnya dengan sangat baik. Dia memutuskan untuk membiarkannya berjuang sedikit dengan hal-hal yang lebih mendalam, dan dia akan menyadari kenyataan dan patuh mengikuti jalur pembelajaran mereka, bukan? Tetapi 1 jam kemudian, Keira menyerahkan pekerjaannya lagi. Selesai. Luka tercengang. Ia melihat email di kotak masuknya dan terkejut karena titik teknis yang membuatnya terhambat telah dipecahkan olehnya dengan mudah. Luka pergi mencari Jalen. Jalen merenung, hal yang membuatmu terjebak adalah kamu terlalu memperumit masalah. Mahasiswa tingkat akhir itu hanya beruntung telah menemukan cara lain untuk menyelesaikannya. Biarkan dia mengerjakan pekerjaan yang lebih sulit. Luka, kalau begitu, kita harus membiarkan dia memecahkan masalah teknis utama kita. Masalah ini telah mengganggu Jalen selama sebulan. Jalen berkata, berikan padanya. Pokoknya, tujuannya cuma biar dia tetap di sini dan nggak berkeliaran. Biar dia lihat sendiri apa masalah penelitian ilmiah yang sebenarnya. Jadi, Luka dengan kejam menyerahkan masalah teknis utama yang telah mengganggu seluruh tim utama kepada Keira. Bab 25. Inti teknis dari Departemen Penelitian dan Pengembangan merupakan tugas yang menantang. Keira membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mengirim email ke Luka dan pergi mencarinya. Namun Luka berdiri, mulai mengemasi barang-barangnya, dan tampak sangat gembira. Saatnya pulang. Jumat sore adalah saat yang paling membahagiakan bagi setiap karyawan. Akhirnya, tiba saatnya menyambut akhir pekan. Setelah Luka selesai berbicara, dia akhirnya menyadari keberadaan Keira. Bagaimana pekerjaanmu, Junior? Keira mulai berbicara, aku. Jangan terburu-buru. Luka menyela dengan bersemangat. Ambil libur akhir pekan, apapun itu, biarkan sampai Senin. Keira tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun dia tidak bekerja sebanyak itu, dia mengerti bahwa membicarakan pekerjaan ketika pekerjaan sudah selesai pada hari Jumat bisa sangat menyebalkan. Lebih baik tidak mengganggu akhir pekan para seniornya. Tugas yang diselesaikannya, bagaimanapun juga, hanyalah masalah kecil di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Luka mengambil ranselnya dan berjalan keluar. Saat melewati Keira, dia berhenti dan menghiburnya. Jangan marah. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Keira tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia tidak perlu bekerja, dan dia hanya membantu karena Jalen membantunya hari ini. Karena pekerjaannya sudah selesai,
dia akan pergi ke departemen dokumentasi ketika dia mulai bekerja minggu depan. Sambil memikirkan hal ini, Keira kembali ke kantornya, menjemput Kitten, dan juga pergi. Di atap, setelah Louis menyelesaikan pekerjaannya hari itu, ia memeriksa waktu dan bersiap untuk pulang. Namun Tom bertanya, "Bos, Anda mau kemana?" Louis terdiam sejenak, baru kemudian menyadari bahwa dia belum bertanya di mana neneknya. Dia memutar nomor telepon Nyonya Horton tua. "Apakah Anda di rumah seseorang?" Jawaban yang diberikan oleh Nyonya Horton tua itu sungguh tak terduga, "Saya di rumah sakit." Louis mengerutkan kening. "Bukankah dokter mengatakan kamu bisa dipulangkan? Tapi tiba-tiba dadaku terasa nyeri sore ini, jadi aku ingin tinggal beberapa hari lagi. Apa kau akan tinggal bersamaku malam ini, bocah nakal? Tidak apa-apa jika kamu merasa tidak sanggup. Aku hanya seorang wanita tua yang tidak dicintai siapapun. Biarkan aku tinggal di rumah sakit sendirian. Tidak ada seorang pun di sekitar saat aku terbangun di tengah malam dan ingin minum air. Saya sedang dalam perjalanan ke sana. Begitulah kira-kira. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahu menantu perempuanku, dan dia juga akan datang. Kamu harus ikut dengannya." Dia menutup telepon dan mengusap pelipisnya. Tentu saja, ia memahami rencana licik neneknya. Entah ia kembali ke rumah Horton atau tetap tinggal di rumah Olsen, ia dan Keira selalu berpisah di malam hari. Namun di rumah sakit, keduanya harus merawatnya setiap saat, dan mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tapi dia punya pacar. Louis sedikit mengerutkan bibirnya. Ia ingin menjaga jarak darinya. Kemudian dia memikirkan kesehatan neneknya, jadi dia dengan berat hati mengirim pesan singkat kepadanya di WhatsApp. "Aku akan menjemputmu dari kantor. Kita akan pergi ke rumah sakit." Kali ini dia menjawab dengan cepat. "Tidak usah repot-repot. Aku sudah dalam perjalanan ke sana dengan taksi." Dia tahu bagaimana menghindari kecurigaan. Dia tidak bertahan tanpa mengetahui batasannya karena pilih kasih neneknya. Louis seharusnya merasa senang, tetapi karena beberapa alasan, dia malah semakin tidak senang. Keira tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tidak ingin terlalu terlibat dengan Louis sebelum mengetahui kebenaran tentang pernikahan mereka. Pernikahan yang tidak dapat dijelaskan itu pasti karena masalah yang disebabkan oleh Louis. Lagi pula, siapa yang akan memperhatikannya, seorang wanita yang lemah dan tidak berdaya. Dia menggendong anjing itu dan berjalan langsung ke dalam gedung, menuju bangsal VIP. Tidak jauh dari sana, Nyonya Olsen dan Isla baru saja selesai ujian ulang. Isla memegang lengan ibunya, dan keduanya melihat ke arah Keira pergi. Nyonya Olsen ragu-ragu dan berkata, "Apakah itu Keira? Mengapa dia ada di rumah sakit? Apakah dia sakit?" Isla merasa sedikit jengkel. Nyonya Horton tua dirawat di rumah sakit, dan berita itu tidak dapat disembunyikan dari keluarga Horton. Namun, wanita tua itu keras kepala dan tidak mengizinkan siapapun mengunjunginya. Isla juga pergi ke kamar hari ini, tetapi dia ditolak di pintu, dan dia tidak melihat siapapun. Jadi, Keira pasti ada di sana untuk mengunjungi wanita tua itu sekarang. Mata Isla melirik ke sekeliling. Dia pasti sedang mengunjungi Nyonya Horton tua, Keira sangat baik. Begitu kata-kata itu keluar, pengasuh anak, Bibi South, yang ikut, merasa tidak senang. Dia baik. Aku belum pernah melihatnya mengunjungi Nyonya Olsen. Bibi South berusia 50-an, sekitar 10 tahun lebih tua dari Jody South, dan dia telah merawat Nyonya Olsen selama bertahun-tahun. Dia masih lajang. Nyonya Olsen memperlakukan Bibi South seperti saudara perempuannya, dan karena itu Bibi South merupakan sosok yang dihormati dalam keluarga Olsen. Bahkan Isla memperlakukan Bibi South dengan penuh hormat. Nyonya Olsen tampak sedikit sedih saat mendengar itu. Keira menjalani kehidupan yang sulit di rumah Olsen. Bibi South langsung berkata, "Nyonya Olsen, Anda masih membelanya. Saya juga meremehkan perilaku Poppy Hill yang picik, tetapi dia benar. Nona Keira adalah wanita yang tidak tahu terima kasih. Anda selalu menjaganya dan peduli padanya, tetapi dia mungkin telah melupakan Anda." Isla berkata, "Kudengar Tuan Horton memberinya pekerjaan di Horton Group, jadi dia pasti membalas kebaikan Nyonya Horton, kan?" Bibi South mencibir, "Tapi Nyonya Olsen yang membesarkannya. Ketika Poppy meninggalkannya semasa kecil, Nyonya Olsenlah yang memberinya makan dan menyekolahkannya, dan Nyonya Olsen telah melakukan segalanya untuknya. Bukankah dia akan membalas budi itu?" Nyonya Olsen segera menghentikannya. "Cukup, hentikan.
Namun Isla melanjutkan, ibu baik hati. Ia menolong orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Namun, beberapa orang tahu arti kebaikan hati, seperti Dr. South. Ibu saya hanya mensponsori sedikit uang untuk sekolahnya, dan ia banyak membantu keluarga kita selama bertahun-tahun. 3 tahun lalu, perusahaan itu hampir bangkrut, dan ia memberi kita paten teknologi, yang menyelamatkan kita. Bibi South juga mengangguk. Dr. South jauh lebih baik daripada Keira. Aku tidak tahu seperti apa rupa Dr. South, tetapi penampilan seseorang ditentukan oleh kepribadiannya. Aku yakin dia cantik. Isla langsung berpura-pura penasaran, aku juga ingin tahu seperti apa Dr. South. Ibu, ajak aku besok. Nyonya Olsen terkekeh dan menepuk hidung Isla, baiklah, aku akan membawamu. Mereka berbicara dan turun ke tempat parkir. Keira melihat mereka dari bangsal VIP. Saat ini dia sedang duduk di sofa di samping tempat tidur. Pandangannya mengikuti Nyonya Olsen. Dia bisa melihat wajah Nyonya Olsen pucat, dan dia kurus dan tegap seperti bambu. Namun, dia memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Isla mengatakan sesuatu padanya, dan Nyonya Olsen mengangguk tanda menyerah. Ibu dan anak itu terlihat akrab. Setelah mobilnya pergi, Keira berbalik dengan enggan. Dia mendapati wanita tua kecil itu berdiri di belakangnya. Siapa dia? Dia tampak sangat familiar. Dengan ekspresi lembut di wajahnya, Keira hendak berbicara. Kalian berdua sangat mirip, mata Nyonya Horton tiba-tiba berbinar. Aku ingat. Dia ibumu. Bab 26. Mirip. Keira Olsen sedikit terkejut. Sebenarnya, selain wajah oval mereka yang mirip, fitur-fiturnya berbeda dari milik Nyonya Olsen. Nyonya Olsen memiliki sepasang mata burung phoenix, sementara dia sendiri memiliki mata yang penuh cinta. Kalau mereka tampak mirip, mungkin karena keduanya memiliki aura dingin yang serupa pada pandangan pertama. Yang merupakan hal yang normal. Lagi pula, ketika dia baru saja meninggalkan keluarga Olsen, dia sering berpikir tentang bagaimana Nyonya Olsen akan menangani kesulitan yang dihadapinya. Dia meniru cara Nyonya Olsen berperilaku di masyarakat, dan tidak mengherankan bahwa dia secara tidak sadar menyerap sebagian getarannya. Keira Olsen menatap wanita tua itu, nenek, dia bukan ibuku. Tapi wanita tua itu bersikeras, dia. Menantu perempuanku, bagaimana? Bisakah kamu menyangkal ibumu? Keira Olsen bingung apakah harus tertawa atau menangis. Wanita tua itu kembali mengalami salah satu momennya. Untungnya, pada saat itu Lewis Horton muncul di pintu bangsal dengan membawa bekal makan malam, dan wanita tua itu berhenti mengomel. Makan malam yang disiapkan Lewis Horton cukup mewah. Selain beberapa makanan ringan, ada buah yang cukup untuk 3 orang. Tetapi perempuan tua itu langsung mengerutkan keningnya, menantu perempuanku tidak bisa makan mangga, dia alergi. Keira Olsen sedikit tertegun. Dia menatap wanita tua itu dengan bingung, nenek, bagaimana kamu tahu? Itu, dulu dia memang alergi terhadap mangga, tetapi setelah kondisi fisiknya membaik 2 tahun lalu, alerginya pun hilang. Oleh karena itu, dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada wanita tua itu. Wanita tua itu terkekeh, kamu pernah bercerita kepadaku sebelumnya. Katanya begitu kamu memakan mangga, wajahmu langsung dipenuhi bintik-bintik merah kecil. Keira Olsen menjadi serius, kapan ini sebelumnya? Namun wanita tua itu kembali bingung, sepertinya sebelum pernikahan. Ya, kau sudah memberitahuku sebelum pernikahan. Tetapi Keira Olsen yakin bahwa dia bahkan tidak mengenal wanita tua itu saat itu. Dan dia tidak amnesia. Dia segera bertanya, apakah ada hal lain yang terlintas di pikiran Anda? Seperti bagaimana Tuan Horton dan saya mendapatkan surat nikah kami. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, saya tidak ingat. Tampaknya wanita tua itu membutuhkan lingkungan tertentu untuk sesekali mengingat sesuatu. Saat Keira Olsen sedang berpikir keras, dia tiba-tiba merasakan tatapan analitis padanya. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah Lewis Horton. Pria itu tidak berekspresi, jelas-jelas mengerti apa yang dikatakan wanita tua itu, memberinya kesan bahwa dia manipulatif lagi. Dia benar-benar merasa dituduh secara tidak adil. Keira Olsen tiba-tiba menggendong anjing itu dan berkata, nenek, kalian berdua mulai makan dulu, aku akan mengajak anjingnya jalan-jalan. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ruangan. Ia tidak melangkah jauh, ia hanya berhenti di ujung koridor, menggendong anjingnya dan bersandar ke dinding, matanya yang indah dan penuh cinta memperhatikan anak perempuan tua itu. Seperti dugaannya,
Tak lama kemudian sesosok tubuh tinggi mengikutinya keluar. Ketika Lewis Horton melihatnya, dia perlahan berjalan mendekat, suaranya yang dalam terdengar. Nona Olsen, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Keira Olsen mengerutkan bibirnya, kupikir kau mungkin menginginkan penjelasan. Apakah Nona Olsen memiliki sesuatu yang ingin dijelaskan? Keira Olsen berkata dengan sungguh-sungguh, saya benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud nenek ketika dia menyebutkan hal-hal sebelum pernikahan. Bahkan dia merasa tidak masuk akal untuk mengatakan hal-hal ini. Bagaimanapun, alergi mangga adalah privasinya, sesuatu yang tidak mungkin dibuat-buat oleh wanita tua itu. Dia mengira lelaki itu akan menanyainya, tetapi betapa terkejutnya dia, lelaki itu dengan tenang menjawab dengan satu kata, oh. Keira Olsen bingung dengan sikapnya, Tuan Horton, apakah Anda percaya pada saya? Aku tidak tahu. Keira Olsen tertegun bingung. Lewis Horton tiba-tiba melangkah mendekat. Karena perbedaan tinggi badannya yang alami, Keira Olsen merasa bahwa dirinya dipandang rendah olehnya. Dia berkata perlahan, Nona Olsen, apapun motifmu, jika kamu bisa membuat nenek bahagia, aku berjanji bisa melindungimu. Keira Olsen tiba-tiba mengerti pikirannya. Pria ini sama sekali tidak peduli dengan kebenaran. Dia tidak peduli apakah dia berbohong atau tidak. Dia sangat kuat, memiliki kekuatan untuk mendominasi di Oceanion, dan tidak takut dengan rencana apapun. Dia hanya peduli pada wanita tua itu. Bahkan jika dia sedang merencanakan sesuatu, selama dia bisa membuat wanita tua itu bahagia, pria ini mungkin bersedia menutup mata. Tentu saja, tiba-tiba, aura pria itu berubah, jika kamu menyakiti nenek, aku akan membuatmu tidak mungkin bisa tinggal di Oceanion. Keira Olsen lebih menanggapi bujukan daripada tekanan, dia mencibir, Tuan Horton, bukankah Anda sudah melakukannya? Lewis Horton mengerutkan kening, dia hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara hangat terdengar. Keira Olsen. Keira Olsen menoleh untuk melihat Profesor Miller. Dia pasti sedang flu, suaranya agak serak. Setelah berjalan mendekat, dia langsung berkata, aku baru saja akan meneleponmu dan bertanya apakah kamu sudah mendapat pekerjaan. Apakah kesalahpahaman antara kamu dan Tuan Horton sudah terselesaikan? Tuan Horton benar-benar tidak cukup jantan, iya. Mengganggu gadis sepertimu, tidak hanya membatalkan rekomendasi pasca sarjanamu, tetapi juga mengancam akan membuatmu menghilang dari Oceanion. Lewis Horton menyela apa yang Anda maksud. Keira Olsen melirik Lewis Horton dengan senyum sinis, Profesor, jangan khawatir, kesalahpahaman telah terselesaikan. Tuan Horton cukup baik, dia memberiku pekerjaan dan bahkan berjanji untuk melindungiku. Nada mengejek dan sarkastis itu membuat ekspresi Lewis Horton menjadi gelap. Profesor Miller menghela napas lega, dan baru saat itulah ia menyadari keberadaan Lewis Horton. Melihat mereka berdua begitu dekat, ia teringat percakapan antara Isla Olsen dan Poppy Hill terakhir kali, dan secara naluriah bertanya, apakah ini, suami gangstermu? Lewis Horton, wajahnya semakin gelap. Senyum di sudut bibir Keira Olsen sedikit cerah, yah, begitulah. Profesor Miller kemudian memandang Lewis Horton dengan sangat serius, anak muda, kamu kuat dan tampan, kamu harus bekerja keras untuk mencari pekerjaan yang layak. Di rumah Olsen, seluruh keluarga sedang makan siang di ruang makan. Nyonya Olsen tampak tidak sehat, dan dia tampaknya tidak makan. Taylor Olsen langsung mengungkapkan kekhawatirannya, Shirley, ada apa? Kamu tidak enak badan. Nyonya Olsen melambaikan tangan padanya. Isla Olsen kemudian berkata, ayah, kami bertemu Keira di rumah sakit hari ini, ibu pasti khawatirlah tentang dia. Taylor Olsen mengerutkan kening, mengapa khawatir tentang dia? Isla Olsen mendesah, dia jelas-jelas membenciku sekarang, menyalahkanku atas pengusirannya dari sekolah dan memaksanya pergi ke luar negeri. Aku khawatir dia akan mengatakan sesuatu di depan Nyonya Horton tua, dan Tuan Horton akan melampiaskan amarahnya padaku. Taylor Olsen mencibir, itu karena dia menyinggung Tuan Horton, apa hubungannya denganmu? Bahkan jika dia menyelamatkan nyawa Nyonya Horton tua, itu urusan mereka. Faktanya, Tuan Hortonlah yang memerintahkan kita untuk mendisiplinkan putri kita dengan baik. Isla Olsen tampak kaku. Dia ingat dengan jelas kejadian di mana dia dengan sengaja menyebutkan bahwa Tuan Horton telah meninggalkan pesan, itu seharusnya sudah berakhir sekarang, kan? Dia selalu sadar betul bahwa kebaikan ayahnya, Taylor Olsen terhadapnya, semata-mata karena dia adalah putri Nyonya Olsen.
Jika dia tahu bahwa dia telah membuat Tuan Horton tidak senang, akibatnya tidak akan terbayangkan. Tetapi saat itu, telepon Taylor Olsen berdering. Dia mengangkatnya, "Tuan Davis. Mengapa Anda menelepon saya? Apakah Tuan Horton punya instruksi?" Mendengar ini, Isla Olsen merasa hatinya hancur. Seharusnya tidak seperti yang dipikirkannya, kan? Dia panik. Bab 27. Suara Tom terdengar dari telepon. "Tuan Horton memintaku untuk bertanya kepada Nona Isla Olsen, kapan bosku mengatakan dia ingin membuat Nona Keira Olsen menghilang dari Oceanion. Kok bosku tidak tahu itu?" Wajah Taylor menegang, dan dia menatap Isla dengan tidak percaya. Wajah Isla langsung memucat. Taylor tertawa canggung dan meminta maaf kepada Tom, yang akhirnya meninggalkan komentar, dengan mengatakan, keluarga Olsen benar-benar perlu memberi pelajaran kepada putri mereka, sebelum menutup telepon. Taylor kemudian melotot ke arah Isla. Isla menundukkan kepalanya dan menangis. "Ketika aku melihat Keira berpegangan erat pada Tuan Horton, aku takut dia akan memengaruhi pernikahanku dengan Jake, dan aku bahkan lebih takut lagi keluarga Horton akan memandang rendah diriku. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Itu bukan alasan untuk bertindak atas nama Tuan Horton," kata Taylor dengan marah. Isla mengepalkan tangannya, matanya berkedip-kedip. Dia terisak, "Ayah, bagaimanapun juga, Keira juga putrimu. Aku takut ayah tidak akan bisa memarahinya." Omong kosong. Seperti yang diharapkan, Taylor mengganti topik pembicaraan. "Sudah berapa kali kukatakan padamu? Di hatiku, aku hanya punya satu anak perempuan, dan itu adalah kamu. Bagaimana Keira bisa dibandingkan denganmu?" Nyonya Olsen tidak setuju. "Taylor, jangan katakan itu. Keira adalah putrimu, apapun yang terjadi." Taylor langsung berbalik. "Shirley, setelah bertahun-tahun, tidakkah kau mengerti? Aku telah melakukan hal yang buruk kepadamu ketika aku ditipu oleh Poppy Hill. Aku tidak akan pernah mengakui dia atau putrinya. Di hatiku, hanya kau dan putri kita yang merupakan keluargaku." Poppy yang tengah bekerja sebagai pembantu rumah tangga berdiri di samping, mengepalkan tangannya tanda kesal ketika mendengar hal ini. Dia menatap Taylor dengan ekspresi pahit. Dia adalah pria yang sangat dicintainya dan tetangga yang tumbuh bersamanya sebagai teman masa kecil, namun pria ini hanya tertarik pada Jodie South. Dulu, setelah Poppy, dia mendatanginya sambil membawa tes Kaan, dan mengatakan bahwa dia bisa menjadi simpanannya, tetapi dia dengan kejam mengusirnya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengkhianati istrinya. Poppy tidak punya pilihan lain selain pergi ke Jodie, dan hanya berhasil bertahan di keluarga Olsen setelah membuat keributan. Selama bertahun-tahun, Taylor tidak pernah menunjukkan kasih sayang padanya, dan dia memperlakukan Keira seolah-olah dia bukan apa-apa. Beruntungnya bagi Poppy, dia telah menukar kedua anak itu. Poppy menundukkan kepalanya, nyaris tak dapat menahan seringai di matanya. Taylor tidak akan pernah tahu bahwa putri yang diakuinya bersama Jodie dan putri yang sangat dicintainya selama bertahun-tahun, Isla, sebenarnya adalah putri Poppy. Adapun Keira, Poppy yakin bahwa gadis itu pantas diabaikan. Namun, Nyonya Olsen dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. "Taylor, Isla salah. Dia berbohong dan membuat kita salah paham terhadap Keira. Kita harus meminta maaf kepada Keira." Taylor mengerutkan kening. "Minta maaf? Bagaimana putri kita bisa meminta maaf kepada putri Poppy?" Poppy langsung berkata, "Tidak perlu. Keluarga Olsen yang membesarkannya. Apa untungnya? Lagi pula, dia sudah salah karena mengejar Tuan Horton tanpa malu-malu. Sudah sepantasnya keluarga Olsen mendisiplinkannya. Itu berkah baginya." Nyonya Olsen memandang mereka dan mendesah pelan, tetapi tidak membantah lebih jauh. Setelah makan malam, saat Isla mengantarnya kembali ke kamarnya, Nyonya Olsen menatapnya. "Jika kamu punya waktu besok, aku akan mengajakmu menemui Keira dan meminta maaf padanya." Wajah Isla menegang. Dia berhasil menghindari hukuman ayahnya, tetapi tidak hukuman Nyonya Olsen. Dia berkata dengan lemah, "Baiklah." Melihatnya seperti ini, Mrs. Olsen mendesah lagi. "Bukankah kau ingin memperkenalkan Jake pada Dr. South? Mari kita lakukan bersama besok." Mata Isla langsung berbinar. Ia memegang lengan Mrs. Olsen. "Baiklah, Bu, Ibu memang yang terbaik." Karena dia menyinggung Nyonya Horton tua, dia kehilangan 2% saham di Horton Group. Dia sekarang sangat perlu menunjukkan harga dirinya kepada keluarga Horton, karena takut Jake akan membatalkan pertunangan mereka. Nyonya Olsen menepuk kepalanya tanda menyerah.
Setelah Isla pergi dengan gembira, Nyonya Olsen kemudian menatap Bibi Saud. Kakak Saud, selama ini aku tidak sehat dan tidak punya tenaga untuk mendisiplinkan Isla. Aku tidak melakukan tugasku dengan baik, dia mulai terbatuk. Namun Bibi Saud berkata, Nyonya, Anda terlalu banyak berpikir. Menurut saya, Nona Isla sangat baik. Dia perhatian dan anak yang baik. Meskipun dia kadang-kadang berbohong, selama dia berubah di masa mendatang, itu tidak masalah. Namun Nyonya Olsen berkata, Keira tidak pernah berbohong. Dia mulai batuk hebat lagi. Bibi Saud segera membantunya ke tempat tidur. Kamu selalu terlalu banyak berpikir. Itulah sebabnya setelah bertahun-tahun, kamu belum pulih dari penyakit ini. Nyonya Olsen tersenyum pahit. Hari berikutnya, sejak Keira bangun pagi, dia jadi agak gelisah. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali dia bertemu dengan Mrs. Olsen, dan dia tidak tahu apakah Mrs. Olsen akan senang atau marah saat mereka bertemu. Siang harinya, dia memutuskan untuk pulang, mandi, dan berganti pakaian. Wanita tua itu meminta Louis untuk mengantarnya pulang. Mereka berdua meninggalkan kamar rumah sakit, dan begitu mereka turun ke bawah, mereka melihat Tom berjalan mendekat. Bos, Louis mengangguk pelan padanya, lalu Tom menyerahkan selembar kertas kepada Keira. Nona Olsen, Anda bisa melihatnya. Keira menerimanya dengan bingung dan mendapati bahwa kertas itu mencantumkan sederet universitas ternama di negara itu, dengan profesor-profesor tenar di bidang energi baru. Dia menatap Tom dengan bingung, apa ini? Tom sedikit mengangkat dagunya. Mereka semua adalah profesor yang lebih terkenal daripada Profesor Miller. Anda dapat memilih satu untuk melanjutkan studi pasca sarjana Anda. Itu kompensasi dari Tuan Horton karena membatalkan kelayakan posisi penelitian Anda, Nona Olsen. Anda dapat menganggapnya sebagai berkah tersembunyi. Bibir Keira berkedut. Itu tidak perlu. Dia telah mendengar tentang sebagian besar profesor tersebut, dan banyak dari mereka yang mengiriminya email, ingin belajar dari pengetahuan profesionalnya. Jadi Anda ingin melanjutkan program pasca sarjana Profesor Miller? Tidak. Jika orang-orang ini tidak sesuai dengan selera Anda, apakah Anda ingin bergabung dengan program pasca sarjana Dr. Saud? Tom mengerutkan kening. Itu agak sulit. Dr. Saud sekarang sangat dicari. Kudengar beberapa universitas asing menawarinya posisi. Nona Olsen, profesor jenius seperti itu hanya akan merekrut mahasiswa jenius. Aku khawatir Anda mungkin tidak memenuhi standarnya. Sebaiknya Anda tidak terlalu berharap terlalu tinggi. Pilih salah satu dari profesor ini. Setelah lulus dari program magister, Anda dapat mendaftar ke program Dr. Saud, bukan? Keira menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dia kemudian berkata kepada Louis, Tuan Horton, Anda tidak perlu mengantar saya pulang. Saya akan naik taksi. Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan rumah sakit, memanggil taksi, dan pergi. Tom menggaruk kepalanya. Kudengar Isla ingin mengikuti program pasca sarjana di bawah bimbingan Dr. Saud. Apakah Keira berusaha sebaik dia? Apakah itu sebabnya dia menginginkan Dr. Saud? Bukankah itu di luar kemampuannya? Namun Louis menatap ke arah yang ditinggalkan Keira. Wajahnya yang tampan dan tegas tidak berekspresi, dan matanya yang merenung seperti lubang tanpa dasar, menyembunyikan pikirannya. Dia tiba-tiba berkata, kalau begitu bantu dia menghubungi Dr. Saud. Apa? Tom tercengang. Mengapa bosnya begitu baik padanya? Apakah dia terpesona oleh kecantikannya? Nyonya Olsen tiba bersama Isla dan Jake di restoran pribadi 10 menit lebih awal. Setelah keluar dari mobil, Jake mengerutkan kening melihat sekelilingnya. Kenapa di sini? Isla bingung. Jake, ada apa? Jake mengerutkan bibirnya. Tidak ada. Isla kemudian menatap Mrs. Olsen. Bu, apakah Dr. Saud sudah datang? Nyonya Olsen berkata, Dr. Saud sudah ada di ruang pribadi. Bersambung.